Halo semua para pecinta konten spoiler. Saya ucapkan selamat datang di channel Kotak Cinema. Channel ini akan menyajikan dan membahas sepenggal alur cerita seputar film. Dan semua pembahasan alur cerita di channel ini bersifat spoiler. Dan bagi teman-teman yang belum menonton filmnya, saya menyarankan agar teman-teman dapat menonton filmnya terlebih dahulu. Agar teman-teman dapat menyimak lebih baik pembahasan film yang akan saya ceritakan. Untuk teman-teman yang sudah mampir di channel ini, saya sangat mengharapkan dukungan serta support dari teman-teman semua. Dengan menekan tombol subscribe, like, serta hidupkan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan juga agar channel ini, dapat lebih baik lagi dalam menyajikan pembahasan alur cerita seputar film ke depannya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja ke pembahasan alur cerita filmnya. Gas. Film menceritakan seorang pria bernama Franklin. Dia berprofesi sebagai seorang jurnalis, yang menulis artikel tentang kesehatan yang optimal untuk umat manusia. Selain itu, Franklin juga memiliki tujuan untuk balas dendam atas kematian saudarinya, akibat obat-obatan yang diproduksi oleh salah satu perusahaan farmasi yang dipimpin oleh seorang yang bernama Sig Torenson, dengan cara menuliskan artikel tentang teori kesehatan, dari seorang guru kesehatan dan juga ahli dalam ilmu teknologi. Dia bernama Anton Burrell atau biasa disapa dengan sebutan Om Burrell. Namun tidak mudah bagi Franklin untuk dapat bertemu dengan Om Burrell, apalagi untuk mewawancarainya, karena Om Burrell adalah seorang yang super sibuk. Namun di suatu hari, Om Burrell yang akan melakukan presentasi atas hasil karya ciptanya yang terbaru, yaitu sebuah gelang kesehatan yang diberi nama Tri-Band 5 dan memiliki teknologi yang lebih tinggi dari pendahulunya, agar manusia tidak lagi ketergantungan dengan obat-obatan yang ada saat ini. Membuat Franklin mendapatkan ide, agar dia dapat bertemu dengan Om Burrell, dengan menjadi karyawan di gedung, tempat Om Burrell akan melakukan presentasi, meski cuma menjadi penjaga pintu masuk saja. Namun di hari pertama Franklin bekerja, dia datang terlambat, dan membuat masalah dengan salah satu pengunjung. Beruntung seorang gadis bernama Jala yang juga rekan kerja Franklin membelanya. This employee didn't scan you properly. Not the babes. Can we keep this shit job, like? Franklin yang tidak memiliki gelang Tri-Band, dibantu oleh temannya Andy, dengan memberikan gelang miliknya kepada Franklin. Agar Franklin dapat masuk sebagai salah satu staf di sana. Franklin yang akan menuju tempat presentasi harus melalui alat scan gelang Tri-Band. Beruntung dia lolos melewatinya karena Andy telah meretas sistem gelang tersebut agar cocok digunakan pada Franklin. Namun sial bagi Franklin, dia malah bertemu Om Burrell dan pengawalnya, bahkan Om Burrell mengetahui bahwa gelang yang dipakai Franklin bukanlah miliknya. Franklin beralasan bahwa dia datang, untuk mendapatkan kesempatan mewawancarai Om Burrell. Beruntung Om Burrell yang baik hati ini membiarkan Franklin, dan diperbolehkan untuk menyaksikan presentasinya. Singkat cerita, di tengah presentasi Om Burrell, datang seseorang yang tak dikenal berpakaian keamanan, kita sebut saja si Jono. Dengan tiba-tiba si Jono menyerang Om Burrell dan akan menembaknya, Franklin yang berada di dekat situ sontak saja menyerang si Jono hingga terjatuh, lalu pihak keamanan datang dan menangkap si Jono. Om Burrell yang merasa hutang budi dengan Franklin, berterima kasih dan memberi kesempatan Franklin untuk dapat mewawancarainya. Franklin pun sangat senang mendengarnya. Setelah Om Burrell pergi bersama pengawalnya, Franklin yang masih di sana, menemukan sebuah cincin, yang sebelumnya dipakai Om Burrell. Ketika Franklin menyentuh batu cincin itu, hal yang tak diduga pun terjadi, di mana waktu tiba-tiba kembali ke beberapa saat yang lalu. Franklin pun dibuat bingung dan ketakutan dengan apa yang terjadi. You okay? Lalu Franklin pun pergi, karena dia ada janji bertemu dengan Jala di warung sebelah. Selagi menunggu Jala datang, dia terus memperhatikan cincin itu, lalu tiba-tiba seorang pelayan di sana mengejutkan Franklin sehingga membuatnya menyentuh batu cincin itu, dan membuat Franklin lagi-lagi kembali ke beberapa saat yang lalu. Yeah. Cool rain. Franklin yang masih tidak mengerti dengan batu itu, akan mencobanya kembali namun kali ini dia akan membuat timer selama 1 menit untuk mengetahui berapa lama dia akan kembali. Lalu dia kembali menyentuh batu itu,
dan yang terjadi timer yang dia pasang tadi hanya menyisakan waktu 3 detik, itu berarti batu itu akan membawa seseorang yang menyentuhnya kembali pada 57 detik yang lalu. That's unreal. Kemudian Jala pun tiba, dan terlihat Franklin sangat menyukai Jala. Lalu Franklin yang otaknya 11-12 dengan kalian ini, memanfaatkan batu itu untuk dapat berkencan semalam dengan Jala di rumahnya. Money, power, what's the real difference? Yeah. Keesokan harinya, Franklin yang baru saja bangun mendapati mobilnya diderek oleh petugas karena parkir sembarangan. Meski menggunakan cincin itu, Franklin tidak dapat membatalkan kejadian itu, karena cincin itu hanya memutar waktu selama 57 detik saja. Franklin yang masih kesal, lalu melihat acara televisi yang menyiarkan perjudian di sebuah kasino. Dia pun memiliki ide untuk mendapatkan uang, dengan memanfaatkan cincin tersebut untuk bermain di kasino. Singkat cerita Franklin pun menuju salah satu kasino di wilayahnya, dan memulai aksinya di sana. Dengan modal yang seadanya, Franklin bermain mesin roulette dan terus-menerus memenangkannya, hingga menarik para pengunjung untuk melihatnya. 15, 21. 21. How much did that pay out? That pays 3,500. Dengan uang yang dia dapat, Franklin pun membeli sebuah mobil baru, untuk mengganti mobilnya yang telah diderek. Hari demi hari Franklin terus memenangkan banyak uang dari kasino, membuat dia dicurigai telah bermain curang, dan dikejar oleh para petugas kasino. Meski menggunakan cincin waktu, dia tetap tidak bisa lolos dari kejaran petugas-petugas itu, namun seseorang bernama Calvert datang dan menghentikannya, membuat Franklin selamat dari itu semua. Oh, scarf your shoes, Timmy. Hey, fuck off, Calvert. Looks like you trying to peel some off for yourself. Petugas itu meminta Franklin untuk tidak kembali lagi ke kasino mereka. Calvert lalu mengajak Franklin makan siang. Calvert menanyakan trik yang digunakan Franklin agar selalu menang di kasino itu. Tentu saja Franklin tidak memberitahu yang sebenarnya, dia hanya menjawab bahwa itu hanya keberuntungan saja. Calvert lalu menawarkan Franklin untuk bekerja dengan bosnya, yaitu Sig Torenson. Jelas Franklin menolaknya, karena adiknya salah satu korban Sig Torenson dan perusahaan farmasinya. Franklin kemudian pergi dari sana, namun Calvert memberikan kartu namanya, apabila Franklin berubah pikiran dan mau bekerja bersama bosnya itu. You can tell Sig Thornton to go fuck himself. Singkat cerita Franklin yang sedang berada di rumah didatangi oleh Jala. Franklin juga menunjukkan mobil barunya, dan mengajak Jala mencobanya. Namun Franklin mendapat telepon dari Om Burrell, untuk memintanya datang dan mewawancarainya, dan Om Burrell juga sudah mengutus orang untuk menjemput Franklin. Tentu saja Franklin sangat senang mendengar kabar itu, dia langsung pergi menuju ke tempat Om Burrell dan meninggalkan Jala bersama mobilnya. Hello? Burrell interview. Yeah, I'm available. Good. Singkat cerita Franklin yang sudah berada di tempat Om Burrell, segera bersiap melakukan wawancaranya. Franklin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Om Burrell, seperti alasan Triben diciptakan, apakah Triben mampu menggantikan obat-obatan yang ada saat ini, apakah Triben dapat mengatasi cedera dari kecelakaan. Om Burrell pun menjawabnya dengan santai dan bijak, bahkan dia memberitahu pada Franklin bahwa Triben bukanlah tujuan akhirnya, karena Om Burrell menemukan sesuatu yang lebih hebat dan bahkan dapat menyelamatkan orang dari kecelakaan sekalipun. Om Burrell juga memberikan beberapa nasihat untuk Franklin tentang tujuan hidupnya. Franklin pun merenunginya. But I also detect a desire to keep you from pursuing what's burning in here. Keesokan harinya, setelah mendapatkan nasihat dari Om Burrell kemarin, Franklin memutuskan memulai untuk menghancurkan Sig Torenson dan perusahaannya. Franklin lalu pergi menuju alamat yang diberikan Calvert waktu itu. Calvert pun senang melihat Franklin datang, dan langsung mengajaknya bertemu dengan bosnya Torenson di dalam. Torenson lalu meminta Franklin untuk bekerja dengannya, untuk membuat artikel yang membuat nama perusahaannya kembali baik di mata masyarakat akibat isu miring yang beredar. Namun sebelum itu Torenson ingin menguji Franklin dahulu, apakah benar Franklin dapat memprediksi sesuatu, seperti apa yang dikatakan oleh Calvert. Torenson lalu meminta Franklin memprediksi, apa yang akan terjadi setelah dia bersiul.
Pada awalnya Franklin menjawab salah dan sekedar asal-asalan saja, namun setelah Franklin menggunakan cincin waktunya, itu membuat Torrenson kagum dan percaya bahwa Franklin dapat memprediksi sesuatu, dan menerima Franklin bekerja dengannya. What do you think? Yep. So the woman that was just here behind you is gonna return. She's gonna trip along her way, come around, kiss your neck, and put her hands on her shoulders. Maybe you get a massage. Keesokan harinya, Franklin yang sudah diterima bekerja dengan Torrenson, diminta untuk memulai membuat artikel, dan Torrenson juga memberikan ruang kerja pribadi untuk Franklin. Franklin yang sedang di ruang kerjanya, didatangi seorang wanita yang merayunya. Di sisi lain Torrenson memantau dari CCTV untuk mengetahui trik yang digunakan Franklin dalam memprediksi sesuatu, namun tidak ada hasil dari itu semua, dan Torrenson akan menggunakan cara yang lain. Singkat cerita, Torrenson kini mengajak Franklin dan juga pacarnya Jala untuk pergi ke kasino di sebuah kapal pesiar. Mereka pun pergi menggunakan pesawat pribadi Torrenson. Di kapal pesiar, untuk mengetahui trik yang digunakan Franklin, Torrenson memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi Franklin, bahkan CCTV sudah dipasang di setiap bagian kasino. Meski Franklin sudah menggunakan cincinnya dan memenangkan banyak permainan, namun tidak ada yang mengetahui triknya, bahkan tidak terlihat di CCTV ada trik dalam permainan Franklin. Saat mereka sedang merayakan kemenangan Franklin, tiba-tiba seseorang datang dan menembaki Torrenson serta anak buahnya, bahkan Jala pun tewas terkena tembakan. Beruntung Franklin sempat menggunakan cincinnya dan membatalkan semua yang terjadi. Sig Thornton? Sig Thornton? Torrenson pun takjub dibuatnya, bahkan Franklin dapat memprediksi hal itu, dan membuatnya selamat dari maut. Beberapa hari pun berlalu sejak kejadian di kapal pesiar. Torrenson memanggil Franklin dan mengajaknya berkeliling dengan menggunakan Ferrari merahnya, lalu mengajaknya ke sebuah bar minuman. Di sana Torrenson memberikan mobil Ferrari merahnya kepada Franklin sebagai tanda terima kasih, karena telah menyelamatkan nyawanya, juga beberapa wanita penghibur untuk bisa bermantap-mantapan dengan Franklin. For you. That's my gift. Oh no, should I arrange for boys? Namun semua hanya rencana Torrenson, karena dia telah memberi Franklin obat bius di minumannya, dan merekam Franklin bersama wanita penghibur. Beberapa waktu kemudian, Franklin yang sudah sadar, mendapati dirinya sudah tak berpakaian, lantas pergi dari bar tersebut menuju rumahnya. Some gorgeous girls in there. That was a part of a good time. Sesampainya di rumah, Franklin dikejutkan dengan ada Om Burrell dan Jala di rumahnya. Ternyata Om Burrell ingin membeli semua lukisan yang dibuat oleh Jala, karena sudah melihatnya di pameran lukisan. Om Burrell juga memberi pujian kepada Franklin atas prediksinya yang telah menyelamatkan Torrenson. Lalu dia pun pergi. Franklin pun heran kenapa Om Burrell bisa mengetahuinya. Tiba-tiba Jala marah kepada Franklin karena telah menyelamatkan Torrenson, yang telah lupa akan tujuannya dan malah terbuai akan uang yang dia dapatkan dari Torrenson. Franklin berusaha menjelaskan kepada Jala, namun Jala menamparnya dan membuat mereka berdua terjatuh ke kolam. Yes. Di dalam kolam Jala tidak sengaja menyentuh cincin Franklin dan membuat waktu berputar kembali. Jala pun shock dengan yang terjadi padanya. Franklin yang menyadari bahwa Jala sepertinya telah menyentuh cincinnya, berusaha menjelaskan semuanya. Namun Jala yang sudah merasa dibohongi Franklin atas semuanya, lalu pergi meninggalkan Franklin. Everything okay? Our whole life is a lie, Franklin. You are a liar. Setelah Jala pergi, Franklin mengingat sesuatu tentang sebuah berangkas dokumen penting perusahaan milik Torrenson, yang berada di kantor asisten Torrenson. Tanpa berpikir lama dia langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana Franklin mengambil senjata, dan memaksa asisten itu memberikan kode berangkasnya. Hingga membuat Franklin harus menggunakan cincinnya berulang-ulang kali demi mendapatkan kodenya. Setelah dia mendapatkan kodenya, Franklin memutar waktu kembali dan pergi dari sana, menunggu asisten itu pergi. Setelah asisten itu pergi, Franklin lalu mengambil semua dokumen yang berada di dalam berangkas itu, lalu menunjukkannya kepada Andy, dan memintanya meretas sistem keamanan di sebuah pertandingan basket, untuk menyiarkan semua bukti-bukti kejahatan Torrenson. Andy yang awalnya menolak karena dia takut dipecat jika keciduk melakukannya,
Namun setelah melihat uang yang dikirimkan Franklin padanya, dia pun mau melakukannya. Keesokan harinya, Franklin bersiap untuk pergi dan menghilang sementara dari kotanya. Sebelum itu dia menghubungi Jala untuk meminta maaf, dan dia ingin Jala melihat pertandingan basket di televisi, untuk menunjukkan bahwa dia sudah kembali kepada tujuannya, untuk menghancurkan Torrenson dan perusahaannya. Andy yang sudah siap, segera menyiarkan semua bukti kejahatan Torrenson kepada semua orang yang menyaksikan pertandingan basket itu. I have plenty of evidence, but what you are witnessing is one of Sig Thornson's henchmen standing there hiding behind the wall getting collateral on his henchmen after master. Franklin yang akan pergi, dihadang oleh Torrenson dan anak buahnya, lalu dimasukkan dalam bagasi mobil untuk dibawa ke suatu tempat. You really fucked up. Lalu tibalah mereka di sebuah bandara, di mana Jala juga sudah ditangkap oleh Torrenson, dan akan dibawa pergi entah kemana. Franklin yang melihat rombongan polisi yang datang untuk menangkap Torrenson, meminta Jala menyentuh cincinnya untuk melarikan diri ke arah polisi. Torrenson yang terburu-buru untuk kabur, membiarkan Jala pergi, dan membawa Franklin ke dalam pesawat untuk kabur. Mereka yang akan lepas landas, dihadang barisan mobil polisi di depan. Meskipun mereka berhasil terbang, namun pesawat mereka mengalami kerusakan akibat tembakan para polisi itu. Calvert yang akan kembali mendaratkan pesawatnya, dihentikan oleh Torrenson dan meminta terus terbang karena dia tidak ingin dipenjara. Torrenson yang marah kepada Franklin, secara tidak sengaja menyentuh cincin itu, membuat Torrenson mengetahui semua rahasia Franklin selama ini. Torrenson lalu mengambil cincin itu, berharap bisa memperbaiki semua yang terjadi. Namun semua tidak bisa dilakukan, karena cincin itu hanya dapat mengembalikan waktu selama 57 detik saja. Franklin hanya tertawa melihat kepanikan Torrenson, dan pasrah atas apa yang akan terjadi selanjutnya. So if you die, I don't care. Dan pesawat pun terjatuh menghantam tanah. Beruntung Franklin, Calvert, dan asisten Torrenson selamat dari itu semua. Namun Torrenson tidak terlihat di sana, yang mungkin saja, dia sudah bertemu dengan malaikat maut. Om Burrell pun berada di sana, yang ternyata pengawal Om Burrell selama ini, memiliki semacam ikatan terhadap cincin itu. Itulah sebabnya Om Burrell selalu mengetahui gerak-gerik Franklin selama ini. Om Burrell juga ingin Franklin memiliki cincin itu, dan meminta Franklin bekerja dengannya, untuk mengembangkan potensi batu kristal yang ada di cincin itu. Namun Franklin menolaknya dan menghancurkan cincin itu, karena cincin itu terlalu berbahaya jika di tangan yang salah, dan dapat mengancam keselamatan banyak orang. Om Burrell yang melihatnya malah semakin senang dan yakin bahwa Franklinlah orang yang tepat untuk menjadi asisten setianya, dan membantunya membuat dunia yang lebih baik lagi. Namun tetap saja Franklin menolak, dan dia pergi bersama Jala pulang kembali ke rumahnya. Dan film pun tamat. You have a lot of explaining to do. Time is the universal factor of synchronization. Disparity, disunity, a world of distance. And honestly, who wants to live there? Begitulah ending dari film 57 Seconds, di mana dalam film ini, kita diajarkan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Jadi hargailah setiap detik, setiap menit, setiap saat, waktu kalian bersama dengan orang-orang terkasih, karena kita tidak akan pernah tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua, yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan alur cerita film kali ini. Semoga dapat menghibur kalian semua. Saya juga meminta support dan dukungan dari teman-teman semua, dengan menekan tombol subscribe dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat update terbaru dari channel ini. Juga agar channel ini dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan penyampaian pada pembahasan saya kali ini. Kalian bisa sampaikan di kolom komentar, agar saya dapat memperbaiki dan lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalam.